Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten pertama hari ini saya pertama ingin membahas tentang pertandingan antara Barcelona versus Paris Saint-Germain yang dimenangkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-4. Apakah hasil akhir ini merupakan sebuah kejutan? Bagi saya, hasil akhir ini merupakan sebuah kejutan besar. Bukan karena Paris Saint-Germain ini bukanlah tim yang kuat atau bukanlah tim yang besar. Paris Saint-Germain adalah tim yang kuat, adalah tim yang besar juga yang berasal dari Perancis. Jadi mereka memang besarnya di Perancis, tapi tidak di kompetisi antar klub Eropa. Kan kita tahu tradisi Barcelona lebih bagus. Jadi ini adalah merupakan sebuah kejutan tambahan pada saat Paris Saint-Germain tidak diperkuat oleh pemain terbaik mereka yakni Neymar. Tidak diperkuat oleh raja asis mereka yakni Di Maria. Kapan terakhir kali di UEFA Champions League, Paris Saint-Germain saat tidak diperkuat oleh para pemain inti mereka bisa meraih kemenangan lawan rival dari Barcelona? Musim lalu, di pertandingan pertama UEFA Champions League musim lalu, Paris bisa menang di kandang sendiri dengan skor 3-0 lawan Real Madrid. Pada game tersebut, Di Maria mencetak 2 gol. Ya, Di Maria mencetak 2 gol. Neymar tidak bermain, saya kira Neymar suspended ya pada saat itu, saya lupa, dan Mbappe cedera. Tapi Paris bisa menang dengan skor 3-0. Ya, kalau menurut saya itu karena bermain di Paris. Mereka dapat dukungan penonton, kan penonton masih boleh hadir di stadion. And then Real Madrid tidak diperkuat oleh Ramos. Ya wajar lah kalau Madrid gak ada Ramos. Tapi kan Barcelona di belakang full tim mengandalkan pemain-pemain lama yang merupakan pemain-pemain berasal dari musim lalu di mana Barcelona dibantai oleh Bayern Munich dengan skor 2-8 ya kalau tidak salah, apa 2-9? Oh 2-8, gak apa-apa dong saya bercanda kapan-kapan, jangan dibawa ke hati ya. Tapi saya juga kan walaupun adalah fans Madrid, tapi saya selalu memberikan penjelasan saya yang adil, apakah itu tentang Barcelona atau juga tentang Atletico Madrid, karena sebagai pengamat saya ingin selalu fair memberikan sudut pandang saya atau opini saya. Itu sangat penting sebagai pengamat karena kita harus netral dalam segala situasi. Walaupun hati saya untuk Madrid dan juga Arsenal, tapi kan tetap saya memberikan penjelasan yang fair. Kalau jelek ya kita katakan jelek. Kalau ada pemain yang nggak perform ya harus kita jelaskan kenapa dia tidak perform. Jadi di pertandingan ini kan Barcelona full team. Benar kan? Pique saja sudah kembali nih. Sebelumnya kan Pique cedera berapa tuh? 2 bulan ya kalau tidak salah. Nah tapi kan yang sekarang menjadi pertanyaan besar bagi saya, ya teman-teman juga bolehlah menjawab di kolom komentar di bawah konten ini. Kenapa Pique langsung dimainkan setelah lama absen di pertandingan besar di saat Barcelona akan menghadapi pemain-pemain dengan skill yang tinggi? Ini sebuah resiko besar yang diambil oleh Ronald Koeman. Betul Barcelona punya masalah di pertahanan. Tapi untuk langsung memainkan pemain yang baru saja fit, dan juga kita tahu bagaimana performance Pique tidak sebaik beberapa musim lalu, tentu Koeman akan menghadapi sebuah persoalan besar pada saat timnya mendapatkan serangan dari Paris Saint-Germain. Dan terbukti di game ini. Pique, Longley, Dest, apalagi Alba. Coba teman-teman perhatikan, koordinasi di antara mereka ini tidak sinkron. Mereka coba untuk menerapkan perangkap offside, gagal. Mereka coba untuk melakukan high pressure, gagal. Justru mereka kena terus dengan pergerakan-pergerakan cepat Keane dan juga Mbappe. Even Icardi tidak mencetak gol, tapi ia terlibat secara tidak langsung ya dalam 1 gol saya kira yang dicetak oleh Mbappe itu, yang gol terakhir. Jadi jalannya pertandingan memang sudah terlihat lah Barcelona ingin mencetak gol lebih dulu, dan betul Barcelona bisa mencetak gol lebih dulu. Saya juga melihat ya bahwa sekarang nih di UEFA Champions League kayaknya wasit-wasit lebih berhati-hati ya untuk memberikan keputusan di atas lapangan. Dan terlihat juga memang di sini ada ya sesuatu yang tidak disengaja sih oleh Kurzawa, tapi terkena ke De Jong dan De Jong terjatuh. Ya VAR menganggapnya itu adalah sebuah pelanggaran karena memang De Jong melakukan pergerakan yang berbahaya kan, menuju atau mendekati gawang dari Keylor Navas. Tapi kalau saya melihat tuh dari sudut yang berbeda, kayaknya sih De Jong jatuh sendiri ya. Apa mungkin saya yang salah lihat? Gak apa-apa teman-teman, kasih aja pendapat kalian seperti apa ya. Tapi kalau menurut wasit dan VAR ada sih kontak dari Kurzawa ke De Jong. Dan umpannya juga bagus tuh dari Pedri. Saya kira Pedri ini pemain yang bagus loh. Sayang juga ia akhirnya ditarik keluar kan. Kalau saya perhatikan ia ada memberikan beberapa key passes. Ia juga ada memberikan passing ke Griezmann yang Griezmann hampir mencetak gol.
So anyway, Messi can convert the penalty. Bagus dong, Barcelona unggul 1-0. Saya nonton pertandingan ini, saya kira ya Barcelona minimal harus mempertahankan ya kan keunggulan mereka sebelum halftime, itu sangat penting. Jadi kalau sudah halftime nanti di second half, taktik Koeman ya bolehlah berbeda, mungkin sedikit bertahan mengandalkan counter. Karena kan Paris pasti akan keluar menyerang, mencoba mencetak gol tandang. Tapi ternyata Mbappe bisa mencetak gol penyama kedudukan. Bagaimana ia bisa menciptakan gol penyama kedudukan? Ya gampang saja, dan seharusnya ia sudah bisa mencetak gol lebih dulu. Kan ada sontekan yang ia lakukan, saya kira itu diblok oleh Pique. Terus ada pergerakan yang berbahaya ia lakukan baru 2-3 menit mungkin jalannya pertandingan. Ia bisa melewati dengan cepat, bukan melewati, ia bisa mengambil positioning yang lebih baik daripada Pique dan juga Dest. Tapi ya Ter Stegen bisa menghalau bola tersebut. Dan selain Mbappe, kan Keane juga yang melakukan pergerakan-pergerakan yang berbahaya. Jadi memang tinggal menunggu waktu saja Barcelona kemasukan gol. Walaupun belum tentu Barcelona akan kalah kan di game ini. Karena mereka tuan rumah, mereka juga tampil full tim dengan kekuatan penuh mereka. Istilahnya di depan kan ada Dembele, Griezmann, dan juga Messi. And what a goal by Mbappe kan teman-teman bisa lihat. Marquinhos memberikan bola ke Kurzawa. Kurzawa ke Verratti. Verratti hanya flick ke Mbappe. Pure skill. Mbappe sebetulnya menghadapi kesulitan tuh pada saat ia menerima bola tersebut, karena kan banyak Barcelona di dalam kotak penalti, ada Longley, ada Pique, tapi ia melakukan gerakan yang cepat dan mencetak gol ke tiang dekat. Bisa saja ke tiang jauh, tapi ke tiang dekat. Di sini kita bisa perhatikan kecerdasan dari Mbappe yang saya kira ya pantas lah ya mungkin tahun ini atau tahun depan mendapatkan gelar pemain terbaik dunia. Barcelona juga punya peluang sih untuk mencetak gol kan, tapi tidak banyak. Dan sayangnya mereka tidak bisa memanfaatkan tidak banyak peluang tersebut untuk mengkonversikan peluang-peluang tersebut menjadi gol. Ini juga sebuah persoalan bagi Barcelona. Jadi kekompakan yang hilang juga di lini pertahanan, tampak minim juga di lini serang. Bukannya hilang, ada kekompakan di antara para pemain di depan, Messi, Griezmann, dan juga Dembele, tapi tidak konsisten selama jalannya pertandingan, tidak stabil. Saat skor sudah 1-1 dan memasuki babak kedua, seharusnya seperti apa sih respons dari Barcelona? Ya benar, harus menekan, harus mencetak gol lebih dulu. But they cannot develop their play. Saya melihat ada beberapa situasi di babak pertama ya. Ini di babak pertama saya berbicara saat Griezmann juga dapat bola, seharusnya ia bisa umpan ke Dembele tapi ia shooting. Messi bekerja keras di pertandingan ini. Tapi tampak beberapa kali Messi coba untuk memberikan passing bisa diblok oleh para pemain Paris. Bahkan tuh ada tackling yang berbahaya itu yang dilakukan Verratti ya ke Griezmann. Tapi bagus juga tuh bersih pengambilan bola dari Verratti. Dan Verratti mainnya bagus banget sih di game ini. Memang nih pemain yang penting ya yang berada di lini tengah dari Paris. Tapi Paris juga punya beberapa pemain lain di tengah seperti Paredes, Gueye, di mana Verratti dan Gueye ditarik. Dimainkan dua pemain lainnya kan menjelang pertandingan berakhir. Tapi mereka juga masih bisa perform. Herrera, mantan pemain Manchester United, dan juga Draxler. Jadi yang hebatnya di sini bahwa Paris Saint-Germain juga tidak ingin hasil draw. Jadi mereka tetap juga menyerang ke pertahanan dari Barcelona. Malahan menurut saya nih mereka mendapatkan peluang yang jauh lebih banyak di babak kedua daripada di babak pertama yang merupakan on target dan juga off target. Jadi disinilah kita melihat bahwa kekuatan Paris berada yang pertama di lini depan mereka, kedua di lini tengah mereka, baru ketiga di pertahanan. Karena bola untuk masuk ke pertahanan tuh harus menghadapi lini tengah dari Paris dulu. And then saya agak terkejut juga tuh Mbappe bisa mencetak gol. Gol kedua dari Mbappe. Karena sebetulnya kan pertahanan Barcelona ini sudah rapat nih di belakang di babak kedua ya. Tapi lihatlah perangkap offside mungkin yang coba mereka terapkan gagal. Kita lihat bagaimana Florenzi bisa masuk di belakang pertahanan setelah menerima umpan dari Paredes dan ia bisa memberikan crossing ya yang sebetulnya tertuju ke Icardi, bisa dihalau oleh Pique. Tapi di sana ada Mbappe untuk menyambar bola liar tersebut. Ya sulit lah Mbappe miss dari situasi tersebut ya. Enak banget tuh mencetak gol dengan cara seperti itu. Artinya mendapatkan bola liar, istilahnya tinggal hajar aja tuh bola tuh. Tapi ternyata Moise Kean dulu nih yang mencetak gol sebelum Mbappe mencetak hat-tricknya. Dan bagus juga positioning dari Kean. Kan kita lihat Longley yang coba untuk heading. Tapi gagal. Siapa yang mengcover? Gak ada pemain. Saya kira itu De Jong ya mungkin ya. Tapi De Jong ya sudah berada di belakang Kean, sulit juga ya duel kan di udara. So Kean converted it to be 3-1 and then yang menurut saya the best goal dari game ini dalam proses mencetak gol tersebut ya. Kalau best goal of Mbappe menurut saya adalah gol pertama Mbappe di mana ia di dalam kotak penalti bisa menunjukkan kelasnya
dengan skill tingginya untuk mencetak gol. Tapi the third goal of Mbappe and the fourth goal of PSG menurut saya adalah proses gol terbaik di game ini. Lihat saja, Barcelona menyerang, oke? Ternyata di clearance oleh salah seorang pemain Paris, diambil oleh Draxler. Draxler melakukan passing yang saya perhatikan dengan Pereira. Pereira hanya tahan bola tersebut. Draxler berikan kepada Icardi kepada Draxler, dan Draxler, Icardi dan Mbappe melakukan pergerakan secara bersamaan, 3 lawan 3. Tapi lihat saja begitu pintar Draxler di sini. Bisa saja ia kasih ke Icardi yang berlari ke sebelah kanan, tapi ia kasih ke Mbappe. Why? Because Mbappe have the better skill. Skill ya, bukan finishing saja, tapi skill juga lebih baik daripada Icardi. Jadi Mbappe capping, shooting, dan di sanalah kita lihat mimpi buruk bagi Barcelona dengan skor akhir 1-4 bagi Paris Saint-Germain. Apa sih kira-kira yang menjadi kelemahan dari Barcelona di game ini? Menurut saya, semua lini Barcelona lemah berikut Ter Stegen. Karena dalam beberapa kesempatan sebetulnya Ter Stegen juga sudah out of position. Why? Ya karena sulit juga bagi penjaga gawang untuk menghadapi begitu banyak gempuran dari para pemain tim lawan. Saya sampai kaget bahwa Paris bisa mendapatkan, nih yang saya hitung nih ya, total 10 peluang untuk mencetak gol yang mengarah ke gawang dari Ter Stegen. Ini kan padahal main di Barcelona. So inilah pelajaran penting bagi Barcelona bahwa mereka juga harus berhati-hati pada saat menghadapi tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain dengan teknik tinggi. Karena defense mereka paling lemah dari semua sektor mereka saat ini. Dan saya kira ya bisa jadi nih, ini adalah musim terakhir Messi di Barcelona jika timnya tersingkir dari Liga Champions musim ini. We never know, anything can happen pada saat bermain di Paris kan. Kita tidak bisa meremehkan Barcelona juga. Ya kita tunggu, walaupun peluangnya kecil bagi Barcelona, tapi peluang kecil tersebut tetap ada. Bermain disiplin, menyerang secara benar, tapi juga bertahan secara benar. Itu yang selalu saya jelaskan. Tim kalau mau menang, kalau mau juara, pertahanan dulu difokusin. Jangan cuma mau cetak 5 gol tapi kemasukan 6 gol, ya kan? Hancurlah, hasil akhirnya adalah kekalahan. Nah sama di game ini, Barcelona bisa mencetak gol terlebih dulu, tapi bisa atau tidak menghentikan pemain tim lawan mencetak gol? Gak bisa. Bisa atau tidak menghentikan serangan-serangan dari para pemain tim lawan? Tidak bisa juga. Ya udah di sini saja saya akhiri konten saya. Saya juga capek nih nonton Barcelona kan tadi pagi. Tapi prediksi saya benar tuh kan, Liverpool akan comeback. Ya prediksi saya di Barcelona sih salah bahwa Barcelona akan menang. Ya tapi kan Barcelona sudah unggul. Salah saja mereka di defense tidak kompak. No hate, only football. Salam sepak bola.